Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman malam ini? Semoga baik-baik saja dan selalu diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ini saya akan membawakan lanjutan cerita dari cerita kemarin, video yang kemarin sebelum ini, yaitu cerita tentang KKN horor. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari sudut pandang Rahmat dan Dani, dan sudut pandang dari tokoh lainnya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Nah, sekarang aku akan masuk ke cerita si paling skeptis itu, Rahmat dan Dani. Karena aku juga penasaran, soalnya waktu itu pas aku, Silvi, Nana, dan Meli balik ke posko, kami lihat si Rahmat dan Dani ini mereka lari terkencing-kencing keluar dari posko KKN. Makanya kami tanyain ke mereka kenapa sampai lari kayak orang ketakutan. Jadi aku ini adalah Rahmat. Dan Dani, ini cewek-cewek pada belum balik ya? Belum kayaknya. Sugeng sama Wisnu juga belum. Kenapa emang? Enggak, nanya aja. Kebetulan aku sama Dani lagi berdua di kamar. Jadi sore itu kami mutusin buat balik cepat karena tugas kita udah selesai. Jadi tinggal bikin laporan aja. Oh ya, jadi aku dan Dani ini satu frekuensi. Kita sama-sama nggak percaya dengan tahayul atau hal-hal goib seperti dan semacamnya. Tapi semenjak kejadian saat itu, aku dan Dani jadi percaya kalau hantu atau setan atau apalah itu adalah ada, nyata. Dan kita berdua menyaksikan sendiri gimana ketakutannya setengah mati saat itu. Jadi awalnya pas kita baru aja sampai posko, ternyata mereka ini pada belum balik, anak-anak yang lain. Nah, kita itu langsung gantian mandi dan lanjut bikin laporan, biar nanti malam bisa nyantai. Nah, pas aku di kamar sendirian, sedangkan Dani lagi mandi, aku dengar ada yang ngetuk pintu sama panggilan dari arah luar, suaranya perempuan. Aku mikirnya mungkin ini mbak-mbak desa yang tadi sempat kenalan karena suaranya tuh kayak mirip. Nah, pas aku sampai di depan pintu, pas bukain pintu ternyata kosong, gak ada siapa-siapa. Terus aku mikir ya udahlah, mungkin karena aku capek karena dari pagi sampai sore tadi aku sama Dani bantuin warga buat bersihin sungai kecil yang arah ke sawah. Aku tutup lagi pintunya dan pas aku jalan menuju kamar, pintunya diketuk lagi dan ada suara kayak gini. Mas Rahmat, Mas. Dan itu suaranya sama kayak tadi. Dan pas aku buka, gak ada lagi orangnya. Dan mungkin karena emosi ya, terus aku teriak, woi iseng amat, siapa sih? Nah, pas itu aku langsung masuk ke kamar lagi. Dan tiba-tiba dari arah belakang, Dani itu teriak-teriak, Mat, tolong, gitu. Nah saat itu aku langsung lari ke belakang dan di sana si Doni udah ngesot-ngesot keluar dari kamar mandi. Karena panik, aku tarik si Dani terus aku senderin di tembok. Kak, kenapa kamu Dan? Nah dia tuh nggak jawab, tapi mukanya tuh kayak ketakutan terus badannya tuh gemeteran. Cuma tangannya itu nunjuk-nunjuk ke arah kamar mandi dan pas aku lihat ke dalam, aduh bangsat, ada pocong tinggi banget. Sampai kepalanya itu nekuk miring gitu karena mentok ke atap kamar mandi. Mulutnya membentuk O gitu, ngeluarin suara serak dan berat. Dan itu pertama kali aku lihat setan dengan wujud yang benar-benar bikin aku ketakutan setengah mati. Kami terpeleset, terjatuh, dan sampai akhirnya aku bisa keluar dari posko ninggalin Dani di dalam. Dan gak lama dia juga nyusul keluar. Sampai akhirnya aku lihat teman-teman yang lain baru sampai di posko. Dan bisa dipastikan ya, Silvi sama Riana bahagia banget lihat aku sama Dani ketakutan. Apalagi si Dani masih pakai anduk. Tambah malu dia. Dan kali ini
Kejadian yang dialami oleh Wisnu dan Sugeng bertepatan ketika mereka pas perjalanan balik ke posko dari rumah Pak RT. Jadi Wisnu dan Sugeng ini lagi bertamu ke rumah Pak RT karena sebelumnya mereka ini pernah disuruh ke rumah Pak RT untuk membahas proker yang mau mereka kerjakan. Jadi aku adalah Wisnu. Ya udah Pak, saya sama Sugeng pamit dulu mumpung masih terang. Aku sama Sugeng pamit. Kebetulan di sini kami para KKN nggak ada yang bawa motor, jadi kalau mau kemana-mana jalan kaki. Sebenarnya di posko itu udah difasilitasi satu motor sama warga, tapi lagi dipakai Nana sama Riana buat beli bahan makanan. Ya mau nggak mau kita juga akhirnya jalan kaki. Nggak jauh juga untungnya, paling cuma 200 meteran jarak posko sama rumah Pak RT. Nah, pas kita pulang, terus kita lagi di jalan itu, aku sama Sugeng mutusin buat gak lewat jalan yang ngelewatin rumah kosong itu. Kenapa ya? Karena kita udah tahu dan dengar dari cerita Silvi. Ditambah lagi, pas aku sama Sugeng selesai bantu warga bikin pagar bambu, ada satu anak muda itu yang seumuran kita itu dia ngasih tahu kita, Mas, kalian udah tahu belum kalau rumah kosong itu angker? Nah kalau gini kan jadi malah divalidasi oleh mereka kalau memang benar-benar rumah itu angker. Dan akhirnya kita itu mutusin buat jalan nyusurin kebun warga. Sebenarnya lebih dekat, tapi jalannya tuh agak naik turun. Capeknya ya di situ. Pas kita ngelewatin sawah warga, sebelum jalan aja kita papasan sama bapak-bapak yang dia bawa cangkul. Kita sempat dikasih tahu gini sama bapaknya. Loh mas ini mau kemana? Ya kami jawab kalau kita mau balik ke posko. Ya baliknya lewat jalan sana toh mas. Ini udah mau maghrib, gelap nanti di dalam sana. Nggak apa-apa Pak, kita mau sekalian jalan-jalan. Siapa tahu nemu lahan yang bisa dibikin apa gitu, dibuat proker. Ya udah mas, nanti kalau denger kayak ada yang manggil-manggil jangan nengok ke belakang ya, langsung lari aja. Lah kok malah jadi gini, niatnya nyari jalan pintas kok malah nemu jalan yang lebih angker lagi. Ya otomatis aku sama Sugeng cuma ngangguk-ngangguk terus pamit dan bapak itu cuma geleng-geleng. Pas kita masuk ke dalam kebun warga, memang bener suasana jadi beda karena ingat jadi sama pesen bapak tadi. Jadi kepikiran terus di jalan. Aku sama Sugeng gak berhenti ngobrol dan pandangan itu tetap ke depan. Aku gak mau noleh ke kanan kiri. Dan waktu berlalu, kejutannya itu ketika aku sama Sugeng habis naik jalan agak nanjak, kita dengar ada suara anak ayam. Nah, aku sama Sugeng langsung tatap-tatapan saat itu. Kayaknya dia juga mikirin yang sama kayak aku. Ada setan pasti. Nah, aku saat itu jalan lebih cepat sambil gumam, cepat gitu. Pas setelah turunan, kita agak lega karena di depan itu udah kelihatan posko kami. Kita pelanin jalannya sambil ngatur napas sampai tiba-tiba dari arah belakang ada suara yang manggil kami. Mas, tungguin saya mas. Suaranya tuh perempuan dan otomatis aku nengok. Dan ternyata itu adalah kuntilanak udah dalam posisi melayang. Saat itu aku juga teriak ke Sugeng, lari Geng, lari gitu. Dan akhirnya sampailah kita di posko, untungnya aman. Nggak diikutin sampai posko. Dan untungnya lagi di posko sudah rame, maksudnya anak-anak sudah lengkap. Aku nggak langsung cerita ke yang lain dan setelah selesai mandi aku sama Sugeng ikut gabung di ruang tamu buat bikin laporan. Dan kali ini balik lagi ke aku, Riana. Sebenarnya kalau diceritakan semuanya bakal panjang, jadi ini aku singkat di bagian seremnya aja. Sampai si Silvi dan Nana pun sempat putus asa ketika banyak gangguan di posko. Mereka itu kekeh mau balik, katanya biarinlah nggak apa-apa ngulang tahun depan daripada nggak tentrem kayak gini.
Tapi ya setelah kami nenangin sampai mulut berbusa-busa, akhirnya mereka itu luluh dan mau nerusin sampai selesai. Masa kan gara-gara 2 orang harus ngorbanin anggota yang lainnya ngulang tahun depan, kan nggak bagus. Dan yang terakhir dari Nana dan Meli, ini kejadian di posko dan paling heboh. Sampai warga ikut heboh soalnya. Apa kira-kira? Ya kesurupan. Ini pakai sudut pandang Nana ya, karena dia ngelihat sendiri gimana si Meli kesurupan. Jadi aku adalah Nana. Jadwal hari itu padat banget, sampai kita baru bisa istirahat itu jam 7 malam. Mungkin karena kecapean si Meli ini sampai kesurupan. Jadi ceritanya itu gini. Saat itu setelah selesai dari tugas, aku sama Meli mutusin buat langsung balik ke posko. Kita langsung bersih-bersih, mandi, dan langsung mau tidur. Nah, awalnya aku belum tahu sebabnya akibat Meli kesurupan. Pas aku, Riana, Sylvie, dan Meli di kamar, si Meli ini ngeluh kalau perutnya sakit. Dia minta buat dianterin ke kamar mandi. Dan saat aku nganter ke kamar mandi, dia tuh nyeletuk. Nah, aku mens nih, kamu bawa pembalut nggak? Ya aku jawab gak bawa. Terus Meli tak suruh nunggu bentar, aku tanya ke Riana atau Sylvie, siapa tahu mereka bawa. Nah pas aku tinggal bentar buat mastiin ke yang lain yang tanya soal pembalut itu, dan ternyata Riana tuh bawa. Aku bawa 1 buat Meli. Sesampainya di kamar mandi, aku panggil tuh si Meli. Mel, ini ada punyanya Riana, bukain pintunya gitu. Agak lama dia ngerespon, aku ulangi manggil lagi, masih sama nggak direspon. Sampai tiba-tiba aku dengar si Meli ini ketawa ketiwi sendiri. Terus aku bilang, jangan bercanda Mel, nggak lucu. Tapi dia tuh responnya tuh ketawa lagi. Ya karena aku juga takut ya, aku teriak manggil yang lain. Mereka terus pada datang dan si cowok-cowok ini buru-buru maksa buka pintunya sampai pintunya itu jebol. Dan ternyata di dalam itu si Meli lagi duduk di pinggiran bak mandi sambil nyisir rambut gitu. Seremnya lagi, suara ketawanya Meli ini beda, kayak bukan Meli. Rahmat, Dani, Wisnu, dan Sugeng langsung masuk buat mastiin ternyata Meli ini kesurupan. Akhirnya mereka berempat berbondong ngangkat tubuh Meli yang ternyata beratnya melebihi apapun. Sampai mereka berempat kewalahan, tapi syukurnya bisa sampai dalam kamar. Dan pas di dalam kamar itu, darah head dari si Meli ini ngalir deres sampai nembus ke celananya dan ngenain kakinya. Kita semua panik, apalagi si Meli masih dalam kondisi yang sama. Dia tuh masih nyisirin rambutnya sambil duduk. Dan entah ide dari mana si Wisnu itu langsung muter murotal Quran yang ada di YouTube. Dan pas lantunan surat Quran itu terdengar keras di kamar, si Meli langsung menatap kami bertujuh gantian mandanginnya sambil nunjuk-nunjuk gitu. Dia juga bilang gini, aku suka sama anak ini, darahnya wangi. Nah kami tuh tambah panik. Dan sampai akhirnya dia tuh berdiri sambil melotot. Aku mau ngajak anak ini pulang ke alamku. Dan kemudian di Rahmat itu langsung keluar. Dia tuh langsung nyari warga tuh minta tolong ke mereka. Dan gak lama Rahmat kembali sambil bawa beberapa warga. Salah satunya adalah dia tuh sesepuh desa. Kata si Mbah itu wajar ini, soalnya si Meli ini hari pertama head dan darahnya itu banyak. Makanya penunggu posko dan demit yang ada di luar sana itu pada tertarik sama darah si Meli. Dan singkat cerita mencekam banget saat itu, suasana malam itu sampai geger. Untungnya demitnya tuh kalah sama si Mbahnya. Coba kalau kebalik bisa repot urusannya. Yang ada Meli malah benar-benar dibawa ke alam mereka. Dan setelah berselang waktu, selang 1 jam Meli akhirnya sadar. Dia bangun dengan agak sedikit bingung. Karena pas dia bangun sudah banyak warga yang ngerubungin dia.
dan singkat cerita, pada akhirnya kami gak kerasa akhirnya waktu yang dinanti pun tiba, alias KKN kami selesai. Tepat 30 hari kami mengabdi kepada masyarakat. Banyak suka dan dukanya, tapi lebih ke dominan seremnya sih. Dan jam 1 siang kami dijemput oleh pihak kampus dengan menggunakan elf. Kami juga bangga dan bahagia bisa bertemu dengan masyarakat di dusun ini. Banyak pelajaran juga yang kami dapat dari sini. Dan semoga setiap jengkal yang kita pijak, kita selalu dihadiri rasa syukur atas segala kejadian yang tersaji. Karena Allah akan selalu memberikan kita nikmat di setiap langkah kehidupan kita. Aku Riana mewakili semua teman-teman KKN-ku, terima kasih sudah mau membaca, mau mendengarkan kisah kami ketika KKN tahun lalu. Terima kasih. Dan demikianlah cerita ini dibagikan dan ditulis oleh Riana melalui Mas Kalong dari Twitter. Dan semoga kalian bisa mendapatkan hikmah atau pelajaran dari cerita tersebut. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi teman di waktu senggang atau di waktu istirahat kalian. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang keliru, ejaan kata yang kurang berkenan, atau kata-kata yang menyinggung hati kalian. Saya Udin, host dari podcast horor sendirian. Terima kasih. Bisa dirasa ningsun bapak kang paring bulan